Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Bapak selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya di dalam masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sering-sering mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Bila mana kalian tidak memiliki kepentingan yang sangat-sangat urgent, tetaplah standby di rumah, stay at home. Kalaupun terpaksa, gunakan masker, tetap menjaga jarak, dan yang pasti adalah hindari kerumunan orang banyak atau tempat berkumpulnya orang banyak seperti pasar, mal, tempat-tempat hiburan, maupun tempat-tempat yang lain yang mendatangkan massa cukup banyak. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar daripada wabah pandemi COVID-19 ini dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu tentang faktorial dan permutasi. Dalam kesempatan ini Bapak akan terus mengulang tentang permutasi, di mana materi permutasi ini merupakan suatu materi yang tentunya perlu pemahaman yang lebih, sehingga untuk kelanjutan ke depan untuk materi yang lain terkhusus kepada materi kombinasi dan peluang, nantinya kalian sudah dapat memahami dengan baik, di mana antara materi permutasi dengan kombinasi sangat-sangat beda tipis. Apabila kita tidak mampu membedakan mana permutasi, mana kombinasi, nantinya akan menjadi masalah tersendiri buat kita semua. Namun, sebelum Bapak melanjutkan kegiatan pembelajaran dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Berdoa, silahkan. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak melanjutkan materi dalam kesempatan ini adalah permutasi. Pertemuannya lalu Bapak sudah menjelaskan apa itu permutasi. Kini Bapak mengulang kembali bahwasanya permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Nah, Bapak di sini menekankan kepada kalian ada kata memperhatikan urutan, dan sumber kata daripada permutasi Bapak mengambil simpelnya adalah kata mutasi. Mutasi ini sudah tidak asing lagi buat kita semua, adalah arti daripada perpindahan. Sehingga permutasi ini adalah nanti perpindahan. Jadi perpindahan apa? Suatu objek dari bukan pindah ini ya. Jadi suatu objek. Katakan kalau ada 3 orang duduk, 3-nya hanya pindah-pindah tempat saja, seperti itu. Nah, dalam permutasi ini perpindahan tempat itu selalu diperhatikan urutannya. Artinya apa? Urutannya juga diperhitungkan. Dalam hal ini ada suatu contoh, Bapak memiliki angka 1, 2, 3 atau ketua, sekretaris, dan bendahara. Boleh seperti itu. Maka dalam posisi ini boleh bertukar tempat antara 1, 2, 3 dengan 1, 3, 2. Walaupun orang yang sama tetapi mempunyai kedudukan yang berbeda. Awalnya 1 di pinggir, 2 di tengah, 3 di pinggir. Ternyata sekarang ganti 3 yang di tengah. Jadi ini dengan ini di dalam permutasi dianggap berbeda. Begitu juga demikian ini. Jadi keenam-enamnya ini adalah berbeda.
123, 132, 231, 213, 312 dan 321. Ini posisi yang sangat berbeda dalam hal permutasi. Sekali lagi Bapak sampaikan, dalam hal permutasi memperhatikan urutan kedudukan posisi suatu objek sangat diperhitungkan. Ini sehingga bisa mengambil contoh, Bapak punya bendera Belanda nih, secara warna Bapak tidak mengatakan ini warnanya ini ya. Secara warna di sini ada 3 warna, merah, putih dan biru. Bapak juga memiliki sebuah bendera lagi. Secara warna, bukan urutan ya, Bapak menyampaikan warna, warnanya sama, merah, putih, biru, tetapi urutannya di sini berbeda. Coba diperhatikan. Kalau untuk bendera Belanda, Nederland itu merah duluan, putih dan biru. Sedangkan bendera Yugoslavia biru, putih, baru merah. Nah, dalam hal ini apa yang menjadi titik tumpu? Perbedaan di dalam susunan warna. Jadi warnanya kalau berbeda, maka nama benderanya, negaranya juga berbeda. Ini contoh kecil untuk permutasi dengan warna yang sama tetapi posisi yang berbeda, maka diperhitungkan untuk negara yang lain. Contoh hal yang kecil, Bapak juga memiliki bendera ini, mungkin sudah tidak asing buat kita. Bendera apa ini anak-anak? Bendera Polandia, warnanya putih dan merah, yang secara logika akan sama dengan warna ini, merah dan putih. Warnanya 2, putih dan merah atau merah dan putih. Ini sama, tetapi urutannya berbeda. Ini bendera Polandia, ini bendera kita, Indonesia. Jadi secara garis besar bahwa permutasi itu adalah perpindahan ataupun menggabungkan beberapa objek, perpindahan objek dalam suatu kelompok, grup, tetapi tetap memperhitungkan urutan. Contoh, Bapak punya warna 3, merah, putih, biru. Ini kalau apabila kita permutasikan, kira-kira apa saja yang kita pindah-pindah? Katakan, merah tetap, biru putih Pak Guru ubah. Ini sudah berbeda. Sekarang birunya Pak Guru buat di atas. Ini seperti ini. Sekarang birunya ditetapin. Ini berubah. Ada lagi seperti ini dan seperti ini. Nah, ternyata permutasi dari 3 warna dengan ketiga-tiganya diubah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan ini tadi, permutasi 3 angka dari 3. Artinya apa? Banyaknya unsur adalah N, yang diputar adalah juga R. Antara N sama R-nya sama. Nah, ini yang mau diputar 3, yang diputar juga 3. Berarti ini permutasi 3 dari 3. Ini juga permutasi 3 dari 3. Kalau ini bukan permutasi, hanya contoh di mana Anda memberikan pemahaman bahwa bendera merah putih biru dengan biru putih merah itu merupakan bendera yang berbeda. Inilah ciri tentang permutasi. Jelas ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Masih dalam permutasi. Nah, permutasi R unsur tadi sudah Pak Guru menyampaikan, permutasi tadi adalah perpindahan ataupun apa tadi itu namanya ya, perpindahan unsur ya. Ini dari R unsur, permutasi R unsur dari N unsur, artinya sumbernya berapa banyak, terus yang dimutasikan berapa, yang diputar-putar berapa. Ini yang tersedia dapat ditulis seperti ini. Ini simbol kita ingin menulis permutasi. Jadi ini bisa dibaca permutasi R unsur dari N unsur, atau ini sama permutasi R unsur dari N unsur. Ini bacanya adalah banyaknya cara menyusun R unsur yang berbeda. Menyusun R unsur yang berbeda tadi, menyusun, dimutasikan, dipindah-pindah tadi. R unsur yang berbeda yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Seperti tadi,
kalau ada bendera tadi, benderanya ada 3, yang disusun, yang diputar-putar-putar, yang dibolak-balik itu ada 3, itu berarti permutasi 3 dari 3. Kita ambil bahwa sama di mana rumus untuk permutasi R unsur dari N unsur adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Pada pertemuan awal kita sudah membahas tentang faktorial. Jadi dalam hal ini Bapak tidak lagi mengupas atau membahas tentang faktorial. Mengambil contoh hal ini, mari kita perhatikan contoh yang tadi, bahwa apabila kita memiliki N sama dengan 5, N unsurnya adalah 5, banyaknya unsur adalah 5, dan R-nya adalah 3. Artinya yang akan dipindah-pindah itu adalah 3. Maka berapakah nilai dari permutasi R dari N? Nah, dalam hal ini tinggal kita mensubstitusikan nilai N dengan R di dalam rumus. Disubstitusikan di sini. Sehingga jadinya adalah permutasi R-nya 3, N-nya adalah 5. Aturannya adalah N faktorial. Ini N faktorial dibagi dengan N dikurangi R. N-nya adalah 5, R-nya adalah 3. 5 dikurang 3 adalah 2. Hingga hasilnya adalah di sini 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kita paham bahwa faktorial merupakan perkalian bilangan asli. Sehingga 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau 2 kali 1 kan kita sama nilainya dengan 2 faktorial. Sehingga mengapa demikian? Agar memudahkan ini, melihat pemandangan ini, daripada juga di bawah 2 faktorial kalian menjadikan 2 kali 1, boleh, tidak dilarang. Ini juga tidak dilarang. Sehingga hasilnya berapa? Kita tahu 2 faktorial dibagi 2 faktorial adalah 1, maka tersisalah 5 kali 4 kali 3, 5 kali 4 20, 20 kali 3 adalah 60. Maka permutasi 3 dari 5 nilainya adalah 60. Kita lanjutkan. Contoh yang nomor 2. Di dalam contoh nomor 2, Bapak memiliki soal seperti ini. Berapakah banyaknya susunan 3 huruf? Berapakah banyaknya susunan 3 huruf yang dapat dibentuk dari kata pulsa? Nah, kita memahami dulu maksud soal ini bagaimana. Kita akan menyusun 3 huruf dari kata pulsa. Jadi yang berubah itu 3 dulu. Nah, di sini kita harus tahu pulsa. Pulsa itu kira-kira berapa huruf? Kita cek. Sehingga dari kata pulsa itu terdiri dari 5 huruf. Kita paham semua, mulai dari P, U, L, S, dan A. Sehingga jumlahnya ada 5. Oleh karena hal ini, maka kita akan melakukan permutasi 3 dari 5. Tadi udah kita bahas permutasi 3 dari 5 yang hasilnya adalah 60. Bapak tidak mengulang kembali karena ini sama persis dengan yang tadi. Jadi permutasi 3 huruf dari 5, maka hasilnya adalah 60. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Ini agak lebih mendalam lagi, tolong diperhatikan baik-baik. Banyaknya cara menyusun pengurus OSIS. Nah, ini sudah mulai mengarah kepada soal cerita. Banyaknya cara menyusun pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 6 orang calon. Yang jelas 6 orang calon ini adalah calon pengurus OSIS. Berapa banyaknya cara untuk menyusun? Ini yang ditanya. Berarti ini kalau begitu apakah kita menggunakan permutasi? Iya. Mengapa menggunakan permutasi? Karena yang duduk sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara itu berbeda. Dan sekali lagi, tidak mungkin seorang ketua merangkap sekretaris maupun bendahara, dan sebaliknya bendahara ataupun sekretaris tidak mungkin merangkap ketua maupun yang lainnya. Jadi di sini akan berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Permutasi berapa? Mau tidak mau kita hitung. Menjadi ketua 1, sekretaris 1,
bendahara juga 1. Dengan demikian ini ada 3. Oleh karena itu berapa? Berarti permutasi 3 dari 6. Kita memilih 3 dari 6. Rumusnya permutasi 3 dari 6. Jadi kita mengubah memilih 3 ini dari 6 yang ada, mana yang mau dipilih? Apabila namanya mungkin A, B, C, D, E, F, ya apakah yang terpilih A, B, C atau A, B, E atau apapun di sini silahkan nantinya seperti itu. Jadi kita memilih 3 dari yang ada 6. Aturannya bagaimana? 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial. Hasilnya 6 faktorial dibagi 3 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Mengapa ini tidak dilanjutkan? Karena di bawah sudah ada. Daripada kita membuang waktu untuk menulis 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Di sini juga harus 3 kali 2 kali 1, yang mana intinya ini dengan ini merupakan hal yang sama. Ya udah, kita lebih efisien waktu ditulis dengan 3 faktorial saja karena sama dengan yang penyebutnya 3 faktorial. Sehingga 3 faktorial dibagi 3 faktorial nilainya adalah 1. Tersisalah 5 kali 4 kali 6 kali 5 kali 4, di mana 6 kali 5 adalah 30 kali 4 adalah 120. Jadi banyaknya cara untuk menentukan atau menyusun pengurus OSIS yang terdiri dari 6 orang siswa yang diambil hanya 3 sekretaris dan bendahara. Ada 120 cara. Yang selanjutnya, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, ini perlu dipahami. Kalau tadi kita berbicara tentang permutasi tetapi unsurnya berbeda-beda. Sekarang kita akan berbicara permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya demikian. Banyaknya permutasi n unsur yang mempunyai n1 unsur dan jenis pertama sama, N2 unsur jenis kedua sama, N3 unsur jenis ketiga sama, kalau sampai ada banyak NK unsur jenis K yang sama, maka rumusnya adalah seperti ini. Ini kita menulisnya seperti ini, bahwa permutasi N ini adalah unsur yang tersedia. Yang sama-sama ini N1, N2, N3 ini yang sama-sama semua. Artinya sama bagaimana? Jumlahnya ada yang sama. Nanti kita lihat contohnya agar kita bisa memahami dengan baik. Maka aturannya bagaimana? Aturannya adalah n faktorial dibagi dengan unsur-unsur yang sama. Sekali lagi, n faktorial dibagi dengan n unsur yang sama, n faktorial unsur yang sama. Ini rumusnya harusnya n faktorial ya, yang sama. Nah, ambil contohnya demikian. Tentukan permutasi atas semua unsur yang dapat dibuat dari kota mamalia. Nah, kalau kita tidak melihat dengan baik, ini serupa dengan tadi yang kalian melihat ada permutasi kata pulsa. Ternyata antara pulsa sama mamalia berbeda. Tadi pulsa PULSA itu tidak ada unsur yang sama. Di sini ada kata mamalia. Mamalia ini jelas kita tahu bahwa asal sumbernya dari huruf M, A, L, I, dan A. Di antara huruf-huruf yang ada ini ada yang sama. Apa itu? Huruf M dengan huruf A, di mana huruf M-nya ada 2, A-nya ada 3. Sehingga nanti kita bisa menulis yang sama 2 dengan 3. N-nya berapa? N-nya adalah semua unsur yang akan kita permutasikan. 7. N-nya adalah 7 semua unsur yang akan kita permutasikan. Jadi 7 dari kata MA. Nah, di sini kita tahu dari unsur tadi ini sudah Bapak jelaskan, M-nya ada 2, A-nya ada 3. Sehingga permutasinya ini apa? P 7 kemudian 2, 3. Kita lihat. Nah, ini P 7, 2, 3. Artinya apa? 7 itu adalah N, 2 dan 3 itu adalah unsur yang sama, yang melekat di dalam unsur utama. Apa itu?
Ya, tadi ini dijelaskan N-nya adalah 7, N1-nya adalah 2, N2-nya adalah 3. Maka untuk menyelesaikan bagaimana? Ya, 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Paham? Sekali lagi Bapak mengulang bahwa 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau kali 3 faktorial. Mengapa? Karena di bawah ini ada unsur 3 faktorial. Sehingga nanti 3 faktorial dibagi 3 faktorial hasilnya 1. Ini 2 faktorial itu sama 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. Bisa saja 4 dibagi 2. Nanti 4 dibagi 2 dapatnya 2. Sehingga 5 kali 2 adalah 10, 7 kali 6 adalah 42. Berarti totalnya adalah 420. Ini kalau terjadi unsur yang sama. Kalau tidak terjadi unsur yang sama, ya menggunakan permutasi R dari N. Jelas ya anak-anak? Tolong dipahami dengan baik. Yang selanjutnya ada namanya permutasi siklis, berputar. Perhatikan baik-baik, di sini lebih rumit daripada permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi siklis adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar. Permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Misalkan di sini adalah arahnya adalah putaran jarum jam. Itu semua disebut dengan permutasi siklis. For example. Nah, misalkan ada unsur A, B, dan C akan disusun melingkar. Melingkar berarti bisa kita letakkan A di atas, B di kanan, C di kiri. Melingkar ya. Jika kita pandang urutan itu searah jarum jam, maka susunannya ini A, B, C, C, A, B, dan B, C, A. Nah, ini boleh disusun dengan sehingga banyaknya permutasi siklis dari 3 objek. Objeknya A, B, C adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 atau hasilnya adalah 2 faktorial. Langsung aja 2 faktorial dari mana? Nanti adalah N-1 faktorial, sehingga hasilnya adalah 2 kali 3 adalah 2. Ini rumusnya, maka permutasi siklis rumusnya adalah N-1. Mau pakai ini boleh. 3 N faktorial dibagi dengan N boleh, atau di sini menggunakan N-1 faktorial. Contoh. Nah, tadi unsurnya adalah A, B, dan C. Ini berputar. Ini artinya berputar gitu ya. Ini kemudian A. Ini kalau kita putar ada posisinya diputar gini. C ke A ke B, B ke C, ini diputar. Dan ini diputar kembali. Nah, posisinya kalau kita baca ini A, B, C. Ini A, B, C. Ini A, B, C. Diputar searah jarum jam. Di samping ini ada lagi. Bapak putar A, C, B. Ini berputar ya. A, C, B. Diputar lagi. A, C, B, cuma posisi kepalanya yang berubah. Berikut lagi berputar A, C, B, dua-duanya sama ini. Ini sama, ini sama. Coba perhatikan. Apakah ini masuk dalam permutasi siklis? Kita lihat bahwasanya ini sama dengan ini, kan? Sama dengan ini. Nah, oleh karena sama, maka di dalam permutasi siklis ini dianggap tidak ada, ini dianggap tidak ada. Berarti hanya berlaku 1. Sedangkan ini coba diperhatikan, ini akan sama dengan ini akan sama dengan ini. Maka karena ini sama, maka ini dianggap 1. Nah, ini dianggap tidak ada, yang ada hanya ini. Sehingga dari kesimpulan yang ada ini tadi sudah ditayangkan di tayangan sebelumnya, maka permutasi siklis dari 3 adalah 2. 2 itu apa? Ya ini A, B, C dengan A, C, B.
A, B, C dengan A, C, B. Ini tidak dihitung. Mengapa? Karena ini adalah sama. Pak, tadi katanya permutasi itu memperhitungkan posisi, sedangkan ini posisinya sama. Ya, di dalam hal siklis ini kita tidak bisa memperhitungkan unsur yang sama. Ini kalau diputer-puter gini aja sama ya percuma. Percuma kan begitu ya, percuma ini. Next. Agar pekerjaan kalian menyelesaikan permutasi siklis itu tidak berulang-ulang seperti ini, harus menulis ini menulis ini pekerjaan yang sia-sia. Maka jadikan satu patokan. Artinya satu dibuat patokan, apakah itu A, apakah itu B atau itu C, jadikan satu sebagai patokan untuk menghitungannya. Nih. Jadi agar tidak berkali-kali menghitung unsur yang sama, satu dari unsur yang menjadi patokan. Jadi satu, boleh A, tidak harus di atas, tidak, tapi boleh. Nah, sehingga kalau ini sudah berputar, tidak mungkin kita akan putar kembali, karena sudah jelas kalau diputar ini, kalau mau putar gini, ya semuanya akan kembali lagi kayak baling-baling nantinya, gitu ya. Jadi sekali lagi patokannya harus ada. Ambil satu unsur yang menjadi patokan, artinya tidak bergeser kemanapun. Contoh yang kedua, siap. Misalkan huruf A, B, C, dan D disusun melingkar. A, B, C, D melingkar. Jika kita pandang urutan itu searah jarum jam, baru jam, maka susunan yang terjadi apa? Nah, seharusnya di sini adalah 4 faktorial dibagi 4, sehingga 4 dikali 3 faktorial dibagi 4 dibagi 4 adalah 1, maka tersisanya 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Benarkah demikian? Nah, ini 4 ini, atau secara sederhana tadi mengatakan bahwa permutasi siklis adalah n-1 faktorial. Nah, ini sehingga hasilnya 4 dikurang 1 adalah 3 faktorial. 3 faktorial adalah 6. Ya, ini dia. Dari mana 6? Ini untuk memperjelas saja ilustrasi buat kalian. Bapak akan tampilkan bahwa seperti ini. Bapak membuat sebuah patokan adalah A. A-nya tidak bergerak kemana-mana. Setelah huruf A ada huruf B, C, dan D. Ini yang boleh bergerak. Apabila A dipermutasikan tadi yang bergerak ini A, B, C, D boleh. A, B, D, C ini bergerak. A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, B, C, A, D, C, B. Anda perhatikan baik-baik yang bergerak yang mana. Atau ilustrasi dengan menggunakan lingkaran seperti ini. A, B, C, D. Kalau kalian tidak membuat patokan, otomatis ini bergeser. Otomatis kalian mau menghafalnya bahwa A-nya dari sini, B-nya dari sini, C-nya di sini, D-nya di sini, putar begitu ya. Nah, itu yang tidak benar. Nanti akhirnya terjadi perulangan yang tidak benar. Yang saat kita membaca itu juga bunyinya tetap A, B, C, C, D. Ini kita ambil patokan A-nya. A-nya berhenti. A, B, C, D. Yang kedua berarti A, B, D, C. Nih. A, B, D, C. Yang mana yang berputar? Yang berputar bergeser adalah D dengan C. Next. A-nya tetap supaya tidak menjadi pekerjaan baru. A-nya tetap. Nah, kalau A-nya tetap, kita misalkan C-nya yang bergerak dengan D-nya. Ini C dengan D bergerak. Jadi A, C, D, B. A, C, ini harusnya A, C, B, D dulu ya. Ini B-nya di bawah dulu, tapi nggak apa-apa. A, C, D, B. Nih bergerak. Kemudian ada A, B, D, C. Nih yang bergerak. Yang ini tadi yang bergerak ini ya. Ini bergerak antara B dengan D. Ini ada lagi A, D, B, C. Nah, ini kita bergerakkan kembali. Tadi yang bergerak nih. B bergerak, C bergerak, D bergerak. Nah, ini kan posisi ini A, B, C, D. Nah, ini
bergerak. B, C, D juga bergerak. Setiap pergerakan menghasilkan 2. Nah, ini setelah ini juga bergerak. B dengan C ini bergerak. Yang satu ADCB ini ADCB, yang satunya akan ada ADBC ini. Nah, ini. Makanya ini sudah ada yang lain? Tidak ada, karena sudah habis. Kecuali kalau kalian berputar lagi, ya akan menjadi masalah baru. Yang tidak mungkin berputar hanya ini. Sehingga permutasi siklis dari A, B, C, D adalah 6. 6 itu apa saja? Ya ini A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, B, C, dan A, D, C, C, B. Secara ilustrasi melingkarnya seperti ini. Ini melingkar A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, D, B, A, C, B, D, A, D, C, B, dan A, D, B, C. Ini ada 6. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini untuk kegiatan pembelajaran kita. 2 buah permutasi sudah kita lakukan, permutasi biasa, permutasi dengan unsur yang sama, dan yang terakhir adalah permutasi siklis. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa menambah wawasan buat kalian sehingga dapat menyelesaikan dalam masalah-masalah dalam kehidupan Anda sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.